kalau isi kitab itu tidak sesuai dengan manhajnya ashabul madhab, maka kalau itu menyimpang dari thoriqah, dari kaidah madhab, layu tabar, layu mu'tabar. Inilah yang disebut dengan kitab mu'asir. Kitab mu'asir itu kitab yang ditulis berisi kajian baru. Kemarin saya sampaikan dulu kan, kajian baru yang tidak sama dengan thoriqatul fuqaha, maka tidak mu'tabar. Seperti kitab-kitabnya Yusuf Qaradawi, layu mu'tabar. Syed Sabik Fiqh Sunnah, layu mu'tabar. Yang ketiga, tidak boleh ngambil pendapat dari madhab lain di kitab madhab berbeda, tidak boleh. Jika kita menemukan satu kitab kok nukil madhab lain, rujuk madhab lain, maka tidak boleh kita ngambil dari kitab fikih muqarin sebelum merujuk kepada kitab asalnya. Misalnya fikih madzhab arba'ah, apalagi mausu'ah, fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Kenapa? Karena anak-anak sering baca itu. Kenapa? Gampang, gak pakai mikir. Dan tidak boleh memahami kitab mazhab lain yang sebelum kita tahu mustalahatul mazhab itu. Anda misalnya ngambil nukil dari kitab mazhab Hanafi, harus tahu dulu mustalahat mazhab Hanafi. Tidak boleh sembarangan. Saya punya mustalah dari 4 mazhab. Hanafi ada, Maliki ada. Jadi sama seperti Syafi'i, ada pendapat yang yu'mal bi, ada yu'mal bi, ada di mazhab. Harus tahu dulu. Misalnya pendapat di mazhab Hanafi yang pendapat apa yang bisa diamalkan. Kalau muqabil muftabih la yu'malu bihi. Yang ketiga, berkaitan mazhab, kalau ada kita menemukan keterangan dari satu mazhab kok menyalahi dari jumhur yang ada di mazhab itu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat itu kecuali setelah murojaah dengan ulama di mazhab itu. Ini saya alami sendiri. Yang berapa ini? Ya, dikit aja. Saya cerita dikit tentang masalah di dalam kitab Jami'ul Ummahat karangan Imam Ibnu Hajib Al-Maliki. Ibnu Hajib Al-Maliki di situ menerangkan tentang menerangkan tentang masifnya zakat fitrah. Kata Maliki, gini kalimatnya, wa masrifuha, masrifu zakati fitrah, masrifu zakat, yaitu masrifnya zakat mal. Ini sementara di dalam kitab-kitab fikih madzhab, jadi dalam kitab Jami' Ummahat ini jelas secara zahir dapat dipahami yang orang yang berhak menerima orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu orang sama dengan orang yang berhak menerima zakat mal. Siapa? Dalam bab zakatul mal diceritakan diantaranya adalah sabilillah. Sabilillah diantaranya adalah para dai, kiai, gitu. Berarti zakat fitrah maksudnya sama dengan zakatul mal diantara adalah para dai, para khotib Jumat, ustadz lainnya. Baik. Sementara di kitab-kitab madzhab Maliki lainnya seperti Syarah Mukhtasar Khalil, di Mukhtasar Khalil
Jadi kitab Madzhab Maliki itu ada kitab induk, yaitu kitab Mukhtasar Khalil namanya. Kitab Mukhtasar Khalil itu induknya. Kalau dalam kitab sini minhatnya. Jadi kalau pintu gerbangnya Madzhab Maliki namanya Mukhtasar Khalil. Kalau dalam Mukhtasar Khalil dan semua syuruhnya saya cek semuanya, semua mengatakan masraf zakat fitrah hanya pada fuqara masakin, tidak boleh pada yang lainnya. Itu dalam kitab Mukhtasar Khalil dan semua syarah-syarahnya. Kemudian hanya jadi kitab Jami' Ummah saja yang begitu. Dalam hasyiah, dalam syarah-syarahnya dan hasyiahnya syarah Mukhtasar Khalil, dalam kitab Syafi'i seperti hasyiahnya Ibnu Qasim Al-Abadi, Al-Malisi, itu menerangkan adapun yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajib ya, Ibnu Hajib yang tentang zakat fitrah itu zahirnya memang seperti itu, tetapi walaisa kadzalik, tetapi yang benar tidak seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajib. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajib, zahiru kalamihi annaha tusrafu fil asnafi ats-tsamaniyah walaisa kadzalik. Faqad nussa fil mawaziyah. Mawaziyah itu kitab Madzhab Maliki yang menjadi induk di dalam meriwayatkan Imam Malik. Kalau dalam Madzhab Syafi'i seperti kitab Mukhtasar Muzani, namanya Mawaziyah, yang mencatat semua pendapat-pendapat, semua perkataan-perkataan Imam Malik dalam bentuk riwayat. Namanya Mawaziyah. Faqad nussa fil mawaziyah annahu la yu'ta minha. So begitu. Tapi saya bingung, ini sebenarnya khilaf apa bagaimana ya? Apakah Ibnu Hajib itu berbeda dan lainnya? Awal mula saya menyimpulkan berarti dalam Madzhab Maliki khilaf ini kayaknya ini. Itu awal mula. Itu bertahun-tahun saya memahami seperti itu. Sampai saya nulis buku tentang zakat seperti itu. Nah, pada saat Syekh Amin Asy-Syinkiti Al-Maliki yang saya katakan tadi, orang Allama dan bermaliki, dia Malikil Madhab. Saya menanyakan tentang masalah ini sama beliau. Beliau lama memutolak murja'ah, baru saya paham ternyata yang dikehendaki Ibnu Hajib bukan seperti itu. Ibnu Hajib itu tidak mengatakan bahwa masrafnya zakat fitrah sama dengan zakatul mal, artinya boleh diberikan pada sabilillah. Enggak. Maknanya dalam pengertian kriteria fakirnya. Kriteria fakir dalam zakat fitrah itu menurut Ibnu Hajib sama dengan fakir dalam zakatul mal. Ibnu Hajib tidak mengatakan masrafnya sama, tapi kriteria fakirnya. Kenapa? Karena ulama Maliki itu membeda pendapat. Ada yang mengatakan fakirnya zakat fitrah itu adalah orang yang tidak punya makan minum pada hari itu. Tidak sama dengan fakirnya dalam zakatul mal. Itu yang muktamad. Tetapi Ibnu Hajib mengatakan enggak, fakirnya zakat fitrah sama dengan fakirnya zakat mal, bukan masrifnya. Apa buktinya? Dia mengatakan buktinya kelanjutan daripada perkataannya Ibnu Hajib, wa masrifuha masrifuz zakati wakila al-fakir lam ya'khud minha. Wakilnya bukan soal masrif tapi soal fakirnya. Tercerahkan saya. Ini maksudnya para ulama dalam kitab mengatakan kalau kamu menemukan masalah dalam kitab madzhab lain, kok dalam masalah itu menyalahi jumhurnya di sana, kamu tidak boleh mengambil sebelum merujuk kepada ulama udzalikal madzhab. Ya, ini contohnya. Semua ada madkhulnya. Nggak cukup modal bisa baca kitab tok. Sore ini kitab Ibnu Hajib ini mengatakan masrifuha masrifuz zakati. Sore itu dulen kurang ado. Gitu ada, semua ada aturannya. Semua ada aturan. Hey there. Itu dari aspek Subscribe to my channel.